Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang bermutasi semakin cantik dan mewah. Mungkin ada di antara teman-teman, khususnya aglonema lovers, yang tahu namanya ini. Kita lihat lebih dekat kecantikannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah aglonema sartica yang bermutasi. Warna aslinya seperti ini, teman-teman, yang di bawah. Begini aglonema sartica. Tetapi bagian atasnya atau daun atasnya itu bermutasi, semakin mewah. Teman-teman, bagaimana agar bisa seperti ini? Bagus sekali penampilannya. Tentunya harus melakukan perawatan yang benar. Nah, perawatan yang benar bagaimana? Tentunya teman-teman bisa melihat dalam video ini. Makanya teman-teman ya, bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yang baru datang ke channel Bugis Aco, silakan subscribe, like, komen, dan boleh share ke media-media sosial teman-teman jika dianggap bermanfaat, agar bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut. Jadi aglonema sartica ini saya tanam di pot yang berwarna putih, tetapi ya karena waktu ditanam masih kecil, otomatis potnya kecil juga. Kalau medianya seperti biasa, media sekam teman-temannya. Kemudian ada sedikit komposnya, makanya berwarna hitam, dan juga masih basah teman-teman, karena saya letakkan di teras samping. Makanya ya bagus pertumbuhannya, karena di teras samping sirkulasi udara bagus, cahaya juga cukup teman-teman. Akhirnya bermutasi seperti ini. Jadi sangat beruntung kalau kita mempunyai aglonema dan bisa bermutasi. Itu semakin berkelas dan mewah. Teman-teman, aglonema sartica ini sudah sangat besar ya. Sudah bisa diganti potnya, tetapi saya belum ganti karena belum sempat. Nanti kalau ada waktu saya akan ganti potnya ya teman-teman. Mungkin beberapa hari ke depan. Karena ya kita lihat di bagian bawah, ya kan bagus sekali. Lubangnya, banyak lubangnya. Belum ada lubangnya di samping karena waktu ditanam ya kan belum besar. Nah, banyak lubangnya. Ini juga salah satu cara agar aglonema tetap bagus, tidak kena busuk ke akar. Harus bagus lubang potnya. Sorry teman-teman. Biasa orang Bugis kadang okot. Ya kalau orang dari Sulawesi Selatan tahulah okot. Itu ciri khas. Salah sedikit tetapi identitas. Oke, kita lanjut. Selain potnya tadi, medianya juga, penempatan. Nah, menambah nutrisinya. Nutrisinya biasanya saya tambah lewat penyiraman saja teman-teman. Coba lihat teman-teman, perbandingan daunnya. Pernah begini saja daunnya, agak kecil seperti ini. Tiba-tiba semakin atas semakin besar dan bermutasi. Berarti perawatannya
sangat pas. Cuma kebetulan nih teman-teman ya, ada ini terkena tetesan air hujan dari atap, agak panjang juga, sudah panjang, akhirnya rusak, terbelah bahkan terpotong. Jadi tetap tidak dibuang karena belum layu. Ini penyebabnya mendapatkan tetes air dari pinggir atap ya teman-teman, karena letaknya di teras samping. Tapi tidak usah dipermasalahkan itu, karena yang penting bisa tumbuh sehat dan subur dan bermutasi. Ya luar biasa. Kita lihat lebih dekat lagi. Cantik sekali teman-teman. Terutama daun atasnya semakin mewah. Jadi teman-teman, jika kita ingin aglonema kita tetap tumbuh sehat dan subur, maka itu tadi, nutrisi ditambahkan. Kalau saya sih biasanya menambah nutrisinya saat saya siram. Saya tambah VOC atau pupuk organik cair saat saya menyiramnya. Itu saya buat sendiri teman-teman. Jadi itu salah satu cara saya untuk menambah nutrisinya. Kan terlihat hasilnya seperti ini. Kemudian air yang saya pakai menyiram juga air alami teman-teman. Saya tampung air hujan saat hujan. Kemudian saya pakai menyiram, sangat bagus. Selain air hujan, saya juga pakai air AC. Itu juga saya tampung setiap hari. Air AC itu juga sangat bagus teman-teman. Selain kedua jenis air tersebut, air hujan, air AC, boleh juga menggunakan air tanah atau air sumur atau air mengalir teman-teman. Itu juga masih alami, bagus dipakai untuk menyiram aglonema. Tetapi yang tidak boleh dipakai adalah air keran dari PDAM. Itu tidak cocok untuk aglonema. Sudah terbukti teman-teman, aglonema saya di awal-awal itu ada yang mati berawal dari disiram air keran dari PDAM karena mengandung kaporit, jadi tidak subur, malah semakin lama semakin mengecil daunnya atau kerdil. Lama-lama mati, ada juga yang kena busuk akar. Kalau sekarang alhamdulillah sehat dan subur dengan menggunakan air alami. Jadi air alami itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan aglonema. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.